Anda kembali lagi bersama saya Anaka Wijaya dan saya juga masih bersama dengan Ibu Fety Kuartati, Direktur dari Sarinah. Ibu Fety melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Ini kalau kita melihat soft launching Sarinah, lalu juga nanti mungkin akan ada grand launching Sarinah di bulan Juni begitu ya. Masa-masa launching ini terjadi di saat kita sedang mengalami pemulihan ekonomi secara bertahap begitu. Dan sektor retail dan pusat perbelanjaan lain, kalau kita lihat ini sebenarnya belum sepenuhnya pulih juga dari pandemi COVID-19 begitu. Masih perlahan-lahan untuk mencoba pulih. Lalu langkah apa atau strategi apa yang diambil oleh Sarinah justru untuk bisa membuat seluruh mata memandang ke Sarinah dan akhirnya memulihkan kunjungan pembeli? Jadi sebenarnya upaya untuk melakukan Sarinah Transformation ini sudah dimulai sejak pertengahan 2020. Jadi sudah hampir 2 tahun kami mempersiapkan sesuatu yang baru. Jadi kuncinya adalah kebaruan itu, walaupun tetap tidak meninggalkan kitanya ya, tetap stick kepada lokalitas, kepada produk UMKM, kemudian culture Indonesia, dan ini kami lakukan di tengah-tengah masa pandemi. Jadi sebenarnya blessing in disguise juga kalau kita lihat dari sisi positifnya, bahwa di tengah pandemi ini justru Sarinah melakukan pembenahan baik dari sisi fisik maupun juga dari konsep bisnis, branding dan lain-lain. Jadi begitu marketnya sudah mulai recover, kami sudah siap buka, dan itu sudah kami lakukan dengan soft launching. Jadi akhirnya banyak mata langsung memandang atau tertuju ke Sarinah, dan juga tentu bantuan teman-teman melalui sosial media, melalui publikasi di media cetak atau TV, ini menambah awareness ya, awareness masyarakat terhadap Sarinah yang baru ini, sehingga semakin banyak lagi yang datang. Dan awalnya kami juga sempat berpikir apakah akan terjadi keramaian dan juga transaksi, karena kan memang masih masa pandemi, masih PPKM level 1. Tapi ternyata masyarakat udah benar-benar merindukan ya saat-saat bisa hangout. Jadi mereka benar-benar datang dan benar-benar spending. Nah, itu yang kami lihat selama 1 bulan ini di Sarinah. Baik, kalau kita mendengar kata Sarinah, ini kita langsung teringat pada produk-produk UMKM dan produk-produk buatan dalam negeri begitu. Tapi kalau kita melihat masa sekarang dengan adanya e-commerce begitu, banyak UMKM dan produk dalam negeri ini juga mungkin yang lebih tertarik dengan menjual ke e-commerce. Lalu langkah apa yang diambil Sarinah untuk bisa menggait lebih banyak lagi produk-produk di dalam negeri? Kami memang melakukan transformasinya end to end, Mbak, termasuk juga menyediakan platform-platform distribution channel, tidak hanya sebagai offline store atau physical store. Jadi Sarinah juga mempunyai platform e-commerce yang dinamakan Sarinah Mall, dan kami juga punya Sarinah Official Store di Marketplace. Ini juga menambah distribution channel untuk produk-produk lokal dan UMKM. Lalu yang juga tidak kalah menarik, kami nanti akan buka di duty free shop. Ini adalah kerjasama dengan pemain duty free global ya, sehingga brand-brand UMKM local product bisa disandingkan dengan international brand dalam satu roof ya, di bawah satu roof, dan sejajarkan, dihadapkan pada pilihan untuk turis mancanegara yang nanti mereka akan wajib kunjung ke Sarinah. Nah, kemudian dalam skala besarnya lagi ada trading house. Ini salah satu distribution channel untuk brand UMKM atau local product go global melalui platform ekspor, baik physical trading house maupun juga dari digital, untuk mendorong produk-produk lokal ini go internasional. Jadi buat para UMKM, Sarinah ini menjadi semacam satu pilihan atau one stop shopping. Mereka bisa ada di offline store, ada di online store, ada di duty free shop, ada di trading house, dan nanti in the long run Sarinah pun juga mempunyai target untuk membuka Sarinah di luar negeri. Nah, ini juga bisa membawa gerombolan atau rombongan produk lokal bersama-sama go internasional. Baik, jadi ada tujuan untuk bisa membawa produk lokal ke luar negeri juga, Bu. Ini kerjasamanya nanti dengan siapa saja?
Kalau sekarang untuk duty free shop, kami bekerjasama dengan Dufri. Nanti kalau untuk buka Sarinah cabang di luar negeri itu, kita bisa bekerjasama dengan kementerian lain ya, dengan Kementerian Perdagangan melalui Atasi Perdagangan, dengan Kementerian Luar Negeri, kerjasama dengan KBRI, KJRI, dan juga tentu pihak-pihak lain. Selama ini yang ada, tapi belum ada yang menjahit. Jadi perlu ada satu wadah ya yang menjahit ini semua dan akhirnya bisa di-present sebagai satu ekosistem. Nah, ini adalah Sarinah role ya, dan kami memang sudah targetkan bahwa Sarinah hadir sebagai leading ekosistem untuk produk lokal dan UMKM. Baik, mungkin sudah ada rencananya akan ke negara mana saja? Ya, rencananya tentu kami akan mulai dari yang paling dekat dulu dengan Indonesia ya, di Asia misalnya, kemudian baru di Europe dan juga di US. Tapi sekali lagi ini perlu effort bersama ya dari kementerian, dari pemerintah dan juga bahkan swasta, karena ini akan menjadi satu gerakan. Jadi tadi Sarinah selain menjadi ruang-ruang yang tadi saya sampaikan, juga merupakan movement terhadap lokalitas, dan akhirnya Indonesia bisa ada satu local pride ya, dan ini dikolektif, dibuat secara bersama-sama sehingga gerakannya bisa menjadi lebih besar dan lebih terasa. Baik, Ibu Fetty, sejauh ini sudah berapa banyak UMKM atau produk lokal yang sudah bergabung dan bekerja sama dengan Sarinah? Kami saat ini kurang lebih sudah 500-an UMKM ya, dari berbagai kategori, dari fashion, art and craft, health and beauty, kemudian commodities, dan akan bertambah lebih banyak lagi. Karena dengan terus berkembangnya distribution channel yang Sarinah akan kelola, ini juga memberikan kesempatan lebih banyak lagi produk lokal UMKM untuk bergabung, tentu melalui proses kurasi yang sesuai standar yang sudah diberikan, dan akhirnya kita bisa bersama-sama bergerak untuk naik kelas. Gitu. Baik, sistem kurasinya ini yang mungkin ingin diketahui oleh masyarakat juga pelaku-pelaku UMKM. Kira-kira sesusah apa sih untuk bisa masuk Sarinah? Syarat-syaratnya apa saja? Memang kami membuat satu kriteria ya, kriteria basic maupun juga kriteria tambahan lainnya. Tentu kriteria basic harus produknya bagus, kemudian juga quality-nya juga baik ya, packaging-nya menarik, kemudian juga dari sisi administrasi juga bisa dilengkapi, dan juga ada unsur-unsur lainnya, misalnya ada unsur craftsmanship-nya yang tinggi, unsur nurturing, karena memang visi Sarinah adalah menumbuh kembangkan keunggulan UMKM nasional. Jadi kami mau para UMKM ini pun juga mempunyai spirit yang sama untuk menurture produk-produknya atau binaan-binaannya atau karyawannya semuanya, sehingga sama-sama maju. Tidak hanya UMKM-nya tapi semua pekerjanya juga maju bersama. Lalu juga ada faktor-faktor keindonesiaan, misalnya brandnya Indonesia, ownernya Indonesia, lalu dibuatnya di Indonesia, sourcing produk atau raw materialnya juga dari Indonesia, dan yang terakhir tidak lupa harus ada cool factor. Cool factor ini bisa berbentuk narasi, bisa juga berupa tren yang lagi happening gitu ya, atau dia punya sangat sesuatu yang unik yang hanya ada di Indonesia misalnya. Ini semuanya ditambahkan sehingga Sarinah bisa menjadi benchmark tertentu untuk satu produk kalau mau masuk ke next level dengan kriteria seperti itu. Wow, luar biasa. Lalu sejauh ini apakah sudah berkolaborasi dengan pemerintah daerah ataupun dengan kementerian? Pastinya sudah dan akan terus bertambah, karena again Sarinah ini adalah sebagai leading ecosystem. Tentu sinergi kolaborasi itu harus dilakukan dengan pihak manapun. Dengan Pemda sudah pasti, karena kami akan mengangkat masing-masing daerah ya sesuai dengan keunikannya, dari mulai produknya, culture-nya, makanannya dalam satu event. Nah, ini secara bergantian kita akan buat event-event seperti itu. Kemudian dengan kementerian lain sudah pasti
seperti tadi kita mewajibkan turis berkunjung ke Sarinah, tentu harus juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian untuk ke luar negeri dengan Kemenlu, perdagangan sudah pasti karena ini adalah trading yang erat kaitannya dengan perdagangan, dan juga kementerian lainnya. Jadi memang kami sangat terbuka untuk kolaborasi, dan disitulah kita bisa secara besar bergerak bersama-sama. Apakah Sarinah punya target tertentu untuk Hari Raya Idul Fitri tahun ini? Ya, kebetulan karena soft launching kami memang kami buat menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena momentum belanja itu adalah untuk retailer Idul Fitri dan akhir tahun. Nah, kami juga tidak mau kehilangan kesempatan ini, dan kami sudah banyak menggelar program-program yang menarik dari mulai bazar Ramadan, kemudian diskon ya dalam rangka Ramadan, dan juga event-event yang dikaitkan dengan Idul Fitri tentunya, Mbak. Baik, dan juga untuk di ground launching ataupun hingga sepanjang tahun 2022 ini mungkin ada target khusus? Ya, kalau untuk tahun 2022 karena memang ini kita masih berasumsi ada PPKM, ada pandemi, jadi masih lebih ke brand awareness ya, kepada bagaimana mengenalkan kembali Denyu Sarinah, dan akhirnya masyarakat bisa secara bersama-sama believe gitu bahwa local product UMKM ini adalah satu kekuatan besar dan harus didukung secara bersama-sama. Nah, tahun 2023, nah kita baru bisa punya program yang lebih agresif ya, terutama untuk mengejar performance yang selama 2 tahun ini sempat terkendala karena masalah pandemi. Gitu, Mbak. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Fety atas waktunya bersama dengan kami. Kita harapkan semua yang terbaik untuk target Sarinah, baik di Hari Raya Idul Fitri ataupun di sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih banyak, Mbak Nike. Demikian dialog kami dengan Fety Koartati. Saya Anna Wijaya, CNBC Indonesia, Beyond Business.